lain. Wa ayyam saha wajhahu, bahwa dia menyapu mukanya. Tayamum menyapu muka. Nah, cara menyapu muka itu bisa beberapa cara. Yang penting seluruh muka itu tersapu. Namun yang saya dapatkan sejak saya SD, itu yang saya amalkan itu cara menyapu muka itu satu tangan ditaruh di atas, tangan yang lain ditaruh di bawah, kemudian tangan ini diputar sampai ke telinga, kemudian dimajukan ke lebar sehingga tersapu keseluruhan wajah. Wa yadaihi bidarbataini, dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Pukulan yang pertama untuk muka, pukulan yang kedua untuk kedua tangan. Nah, setelah tadi selesai kita menyapu muka, maka tangan ini ditepuk, dibersihkan supaya tanah yang kedua tidak menjadi musta'mal. Kemudian ini ditaruh di tanah atau debu yang mau kita buat untuk tayamum menyapu tangan. Nah, setelah ini ada bekas debunya, maka tangan kiri itu diletakkan di punggung tangan kanan, di belakang jari-jari tangan kanan. Kemudian disapukan dia ke bawah sampai ke siku. Kita mazhab Syafi'i menyapu tangan itu dalam tayamum sampai ke siku. Berbeda nanti dengan pendapat-pendapat di luar mazhab Syafi'i yang sebagian mengatakan sampai lengan, sampai pergelangan tangan. Kita sampai ke siku. Setelah sampai di siku diputar tangan. Setelah diputar ditaruh ke atas. Kemudian tangan kanan itu diputar ke belakang tangan kiri, kemudian diputar seperti yang dilakukan ke tangan kanan, baru dijumpakan. Begitulah cara menyapu tangan dalam bertayamum. Jadi tayamum cukup dengan menyapu muka dan menyapu kedua tangan. Berbeda dengan wudu. Wudu disunahkan 3 kali. Kalau tayamum tidak disunahkan 3 kali. Kenapa tidak disunahkan? Supaya tidak banyak bekas debu yang menempel di muka dan di tangan. Wa ayyuzilan najasata, yang ketujuh, wa ayyuzilan najasata awalan, menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis di muka, ada najis di tangan, maka dihilangkanlah terlebih dahulu najisnya. Dihilangkan terlebih dahulu najisnya supaya tidak ikut semua bernajis. Wa ayyaztahida fil qiblati qablahu, yang ke-8 itu bahwa berijtihad ke arah kiblat sebelumnya. Nah, sebelum kita tayamum, kita harus berijtihad dulu di mana arah kiblat. Kan zaman dulu belum ada kompas, belum ada, mungkin susah menemukan arah kiblat, jadi harus berijtihad. Dan dalam tayamum itu harus berijtihad terlebih dahulu di mana arah kiblat. Wa yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, yang ke-9 bahwa adalah tayamum sesudah masuk waktu. Kalau ingin tayamum melaksanakan sholat zuhur, maka tayamumnya dimulai setelah masuk waktu zuhur, walaupun belum azan. Karena yang menandakan waktu itu bukan azan. Yang menandakan masuk waktu itu bukan azan. Azan itu hanya memanggil untuk sholat berjamaah. Jadi kalau sudah masuk waktu, maka boleh bertayamum. Kalau belum masuk waktu, belum boleh untuk bertayamum. Catatan, tayamum yang untuk sholat. Beda kalau tayamumnya untuk baca Quran, untuk zikir, maka dia tidak harus ditunggu masuk waktu. Karena berzikir dan baca Al-Quran itu tidak ada waktu yang tertentu untuk melaksanakannya. Beda dengan sholat. Jadi kalau saya mau sholat asar, saya tayamum, maka tayamumnya itu wajib saya kerjakan setelah masuk waktu. Wa ayyatayammama likulli fardin, yang ke-10 bahwa dia bertayamum
dia bertayamum likulli fardin, bagi setiap sholat fardu. Artinya satu tayamum hanya boleh dilakukan untuk satu kali sholat fardu, tapi boleh berkali-kali sholat sunnah dan ibadah lainnya yang membutuhkan kepada tayamum sebagai pengganti daripada wudhu. Itulah syarat bertayamum. Sekarang furudut tayamum khamsatun. Fardu tayamum ada 5. Furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayamum ada 5. Harusnya furudut tayammumi, bukan furudut tayammumu. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turab, memindahkan tanah. Tanah yang mau dipakai untuk tayamum ini dipindahkan. Dipindahkan ke tempat yang lain. Itu namanya naqlut turab, memindahkan tanah. As-sani, yang kedua, an-niyah, berniat. Berniat untuk tayamum. As-salisu, yang ketiga, mashul wajhi, menyapu muka. Muka itu sudah sama-sama kita ketahui, hadduhu tulan, batasan muka itu panjangnya, min manabiti sya'rir ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ila muntahal lihyaini, sampai ke ujung jenggot. Yang disebut dengan ujung jenggot itu adalah az-zaqat, dagu. Al-azmani, kalau dalam kitabnya al-azmani, 2 tulang. Inilah 2 tulang. Alladhani manabitul asnan, yang keduanya ini adalah tempat tumbuhnya gigi paling bawah. Asnanis sufla, gigi paling bawah. Jadi sampai di sinilah batas muka. Jadi yang wajib disapu itu lebih sedikit daripada batas muka. Karena kaidah usul fikih kita mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka dengan mengerjakan dia adalah wajib hukumnya. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqain. Yang keempat, mashul yadaini, menyapu 2 tangan, ilal mirfaqaini, kepada atau sampai kepada 2 siku. Nah, di sini redaksinya ilal mirfaqain. Berbeda ketika berwudu. Kalau berwudu biasanya dipakai redaksinya ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh 2 tangan beserta 2 siku. Perbedaannya, kalau dia memakai ma'al mirfaqaini, maka membasuh saat berwudu, membasuh tangan boleh dari ujung asabi', ujung jari-jari, dan boleh daripada siku. Boleh dari siku. Tetapi kalau dia tayamum, dia wajib dari ujung jari-jari, tidak boleh daripada siku. Karena dia menggunakan bahasanya itu mashul yadain, menyapu 2 ilal mirfaqain. Ila itu kan lintihail ghayah, tujuan akhir. Maka ujungnya, tujuan akhirnya itu di siku. Jadi tidak boleh membuat siku terlebih dahulu daripada jari-jari. Berbeda dengan wudu. Karena yang dia buat bahasanya dalam wudu itu menggunakan ma'a. Menggunakan ma'a, yang artinya bersama atau beserta. Al-khamisu, yang kelima, at-tartibu bainal mashataini, tertib di antara 2 sapuan, sapuan muka dan tangan. Tidak boleh mendahulukan tangan daripada muka. Harus tertib sesuai dengan urutannya. Dalil tertib ini kalau dari Al-Quran tidak ada dalil tertib. Dari hadis ada dalil tertib, tapi itu adalah dalil tertib tentang haji. Dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau kami sa'i, itu kami mulai dari mana? Dari Safa atau dari Marwah?" Lalu kata Nabi,
Atau kama qala Nabi, ibda bima bada Allahu bikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dari mana yang Allah mulai untuk kamu. Dalam Al-Quran Allah memulai innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah dimulai dengan kata-kata sofa. Maka sa'i itu harus dimulai daripada sofa. Ibda, mulailah bima bada Allahu bikum. Atau kama qala Nabi. Nah, lafaz hadis inilah kemudian dijadikan para ulama fikih dalil tertib di setiap amal ibadah, di setiap ibadah yang mempunyai rukun, ya, yang memiliki rukun yang harus dilaksanakan dengan tertib, seperti wudu, tayamum, sholat, dan lain sebagainya. Nah, tertibnya itu dikiaskan kepada haji, hadis tentang haji. Jadi kalau ditanya orang umpamanya seperti wudu, dari 6 rukun wudu, 4 dalilnya itu dari Al-Quran, 2 dari hadis. Mana yang dalilnya dari Al-Quran? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dari Al-Quran. 4. Membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala, membasuh kaki. Sedangkan 2 dalilnya dari hadis. Apa itu? Niat dan tertib. Niat hadisnya populer, innamal a'malu binniyat. Sedangkan tertib dalilnya hadisnya itulah hadis tentang haji. Dikiaskan dia kepada hadis tentang haji. Jadi tayamum juga harus tertib di antara 2 sapuhan. Faslun mubtilatut tayammum salasatun. Sekarang yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayammumi salasatun. Yang membatalkan tayamum ada 3. Ada 3 yang membatalkan tayamum. Ma abtalal wudu. Yang pertama ma abtalal wudu. Segala sesuatu yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan tayamum. Segala sesuatu yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan tayamum. Wariddatu, yang kedua riddah. Kalau wudu tidak batal wudunya kalau dia murtad. Ada orang habis berwudu kemudian dia murtad 1 jam 2 jam belum membatalkan wudu, maka dia kembali ke Islam lagi. Tidak wajib dia mengulangi wudunya selama dia belum mengerjakan yang membatalkan wudu di masa riddahnya. Beda dengan tayamum. Kalau ada orang tayamum, dia murtad, dia masuk lagi ke dalam agama Islam, maka batal tayamumnya. Sama-sama kita ketahui dalam kajian akidah ada 3 yang menyebabkan orang murtad. Yang pertama murtad keyakinan. Murtad keyakinan dengan meyakini ada Tuhan selain Allah, atau dia ragu kepada adanya Allah, atau dia murtad dengan menisbatkan hal-hal yang tidak layak kepada Allah. Seperti dia nisbatkan Allah itu duduk, dia nisbatkan Allah itu sama dengan makhluk. Kalau kata Al-Imam Abdul Ghani An-Nablus, man i'taqada anna Allah mala'as samawati wal ard aw annahu jismun qa'idun fawqal 'arsy faqad kafar wa in za'ama annahu muslim. Kata Syekh Abdul Ghani, man i'taqada, siapa yang meyakini anna Allah mala'as samawati wal ard, bahwa Allah mengisi langit dan bumi, Allah berada di langit dan di bumi. Au annahu jismun qa'idun fawqal 'arsy, atau dia meyakini bahwa Allah itu adalah benda yang duduk di atas arasy. Faqad kafar, maka dia telah keluar dari agama Islam. Wa in za'ama annahu muslim, sekalipun dia menyangka bahwa dia adalah muslim. Yang kedua, murtad itu disebabkan dengan keyakinan, sebabkan dengan perkataan. Nah, dan ini yang paling banyak membuat orang murtad. Dalam hadis disebutkan, innal abda
la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Sesungguhnya seorang hamba suatu saat akan berkata